Aku kayak merasa sendirian itu. Ya baik, kita lanjutkan ya. Ya. Ada sahabat Ustadz atau kiai kita dari Malin Mudo. Kita persilakan sahabat kita, kiai kita Malin Mudo dari Medan, sahabat Hamzah. Iya. Selamat datang sahabat Malin Mudo. Mungkin siap. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Silakan di unmute dari situ, Tuh foto terus digilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan Ketua Umum Gus Kiai Yakut Khalil Qaumas beserta jajaran pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor dan sahabat-sahabat baik dari wilayah, dari suara nggak? Masuk, ada suaranya, terus lanjut, ada suaranya, terus masuk, ada suaranya. Ya, halo. Ya, kedengaran kok sahabat, lanjut. Kedengaran. Sahabat-sahabat yang ada di luar, lanjut. Suaranya di luar negara, di luar Indonesia yang sama-sama kita muliakan. Yang pertama, saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk mengirimkan Fatihah kepada ulama-ulama NU, kepada pejuang-pejuang Gerakan Pemuda Ansor dan Banser, kepada mereka semua. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berbicara mengenai halal bihalal, yang pertama yang ingin saya sampaikan mengutip daripada pendapat para ulama-ulama kita, masalah halal bihalal ini telah lama dipermasalahkan oleh sebahagian daripada saudara-saudara kita yang biasa disebut oleh para ulama dengan kalangan Wahabi, atau yang menjadi kesepakatan para ulama mazhab, mereka ini disebut dengan kelompok Khawarij. Tinggal lagi, ya, kebanyakan dari kelompok ini tidak mau disebut Wahabi atau disebut dengan Khawarij, justru menuduh kita sebagai kelompok Khawarij. Tapi saya sampai sekarang tidak pernah mau menyebut kelompok Wahabi ini dengan kelompok Salafi atau kelompok Salaf, karena jelas bahwa kelompok Salaf itu adalah kelompok yang mengikut daripada ulama yang hidup pada abad pertama sampai abad ke-3 Hijriah. Dan termasuklah kita Nahdlatul Ulama yang mengikut daripada tauhidnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan fiqihnya atau syariatnya kepada ulama 4 mazhab, serta tasawufnya kepada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bukan saya mohon maaf kepada para kiai-kiai semua, kepada para gus-gus semua, kepada para guru-guru saya semuanya, tidak ada maksud untuk mengajari sedikit pun, hanya mempertanggungjawabkan apa yang telah dipinta kepada saya. Masalah halal bihalal ini
ini dipermasalahkan oleh orang-orang Wahabi. Karena menurut mereka amaliyah yang kita lakukan ini adalah amaliyah yang bid'ah, amaliyah yang sesat. Ketika mereka memahami bahwa semua bid'ah itu sesat, maka termasuklah amaliyah yang kita lakukan di bulan Syawal, khususnya di tanggal 1 Syawal, yakni halal bihalal, memintakan halal kepada orang lain dengan cara yang halal. Nah, kemudian ini dipermasalahkan. Kenapa dipermasalahkan? Karena ini tidak pernah dan belum ada, belum tertradisi di negara-negara Arab. Seperti di Arab Saudi, di negara-negara lainnya, bahkan yang saya dengar di Mesir juga tidak ada tradisi halal bihalal atau minta maaf kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga, atau kepada sahabat-sahabat kita. Nah, ini kemudian dipermasalahkan karena cuma ada di Nusantara, di Indonesia dan di sekitarnya. Maka ini ulama-ulama kita di Nahdlatul Ulama mengatakan, ya, seperti kiai kita, Kiai Haji Said Agil Sirat, beliau mengatakan bahwa ini adalah produk asli Indonesia, produk asli Nusantara, bukan produk asli Indonesia, produk asli Nusantara. Jadi tidak hanya di Indonesia, juga di Malaysia, di Brunei Darussalam, dan di negara-negara Nusantara lainnya, ini sudah biasa dilakukan. Lantas kemudian dipermasalahkan, ya, karena tidak ada di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, dan di negara-negara Arab. Saya kira ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa tradisi ini yang disebut dengan tradisi Islam Nusantara ini, menurut saya ini adalah tradisi yang sangat baik, karena secara dalil baik dari Al-Quran ataupun dari hadis, kita meminta maaf kepada orang lain atas khilaf dan salah kita. Saya rasa sudah banyak sekali ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan kita untuk saling meminta maaf kepada orang lain. Nah, apalagi ini diperkuat oleh seorang ulama Wahabi, ya, salah satu daripada panutan Wahabi, ya, dicatat oleh Syekh Ibnu Muflih Al-Maqdisi di dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah. Beliau mengatakan, la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidaklah semestinya atau tidak seyogianya seseorang keluar daripada adat istiadat kaum setempat, illa fil haram, kecuali adat tersebut diharamkan baik di dalam Al-Quran, di dalam hadis, asar, ataupun ijma' para ulama. Kita rasa tidak akan ada yang mungkin mengharamkan saling meminta maaf kepada handai tolan atau kepada sahabat-sahabat kita. Ya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa meminta maaf kepada orang lain atas kesalahan itu haram, ya ini menurut saya ya terlalu mengada-ngada atau terlalu dibuat-buat. Maka inilah kemudian yang menjadi dasar para ulama kita menyimpulkan bahwa istilah atau tren Islam Nusantara itu ada. Maksudnya apa Islam Nusantara? Karena ada tradisi-tradisi di Nusantara yang ternyata tradisi itu tidak ada di luaran sana. Kalau di Sumatera Utara itu ada seperti apa tepung tawar ketika menikah, termasuk ini halal bihalal, masak-masak kue menyambut saudara-saudara kita di rumah, mempersilahkannya untuk makan dan lain sebagainya. Ini adalah tradisi-tradisi yang baik, yang secara agama ini sangat perlu dijaga dan dilestarikan, tradisi halal bihalal ini. Nah, walaupun seandainya tradisi halal bihalal ini tidak ada di Arab sana, bukan berarti bahwa ulama kita mengarang-ngarang istilah halal bihalal. Jadi bukan berarti ulama kita mengarang-ngarang istilah halal bihalal ini. Istilah halal bihalal ini dari mana? Istilahnya kok bisa begini gitu.
Nah, ternyata para ulama kita membahas bahwa istilah halal bihalal ini tidak lari daripada tata bahasa Arab. Jadi halal bihalal itu tidak lari daripada tata bahasa Arab. Ini yang biasa disebut oleh para ulama dengan teori izmar di dalam teori ilmu tafsir. Jadi ada beberapa ayat yang memang difahami dengan teori ini. Seperti saya ingin beri contoh, saya rasa semua daripada sahabat-sahabat saya sudah tahu dan sudah paham, hanya sekedar mengulang kaji. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah dikatakan innan nafsa bin nafsi wal aina bil aini. Jadi para ulama memakai teori ini, innan nafsa tuqtalu bin nafsi. Sesungguhnya diri itu dibalas dengan diri, maksudnya nyawa dibalas dengan nyawa. Nah, begitu juga dengan istilah halal bihalal ini, kata para ulama, bisa dipahami dengan al-halalu yujza'u bil halal, al-halalu yujza'u bil halal. Di halal ya dengan halal. Jadi kita memintakan halal kepada orang lain dengan cara yang halal atau dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang halal pula. Maka saya merasa bahwa hari ini sudah banyak sekali, tadi sudah disampaikan oleh kiai kita sebelumnya bahwa sudah banyak sekali hari ini orang yang tidak belajar ilmu agama kemudian maju ke depan, naik ke atas mimbar berbicara masalah agama seolah-olah dia sangat paham dengan agama. Dan saya rasa sahabat-sahabat mudah-mudahan pernah ya, melihat video saya yang pernah mendatangi Sugi, mendatangi Pak Sugi gitu. Beliau lebih tua, mendatangi Pak Sugi. Ya, alasan saya hadir ke situ supaya orang tahulah, supaya orang paham bahwa ya semangat seseorang untuk beribadah itu harus dibarengi dengan semangat dia menuntut ilmu. Jadi ada beberapa orang yang semangatnya dalam beribadah luar biasa, mendengarkan tausiah dan ceramah luar biasa, tetapi tidak dibarengi dengan semangat menuntut ilmu. Maka ya kita hadir ke situ bertanya tentang Islam Nusantara, padahal ini halal bihalal ini contoh real, contoh nyata bahwa Islam Nusantara itu ada. Contoh nyata bahwa Islam Nusantara ada, tapi kemudian sebagian daripada saudara-saudara kita menyesatkan Islam Nusantara ini dan mengarahkannya ke arah liberal atau ke arah Syiah, ya, liberal Syiah, tuduhan-tuduhan daripada saudara-saudara kita yang tidak paham tentang istilah ini. Dan tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Terakhir, saya rasa kita juga sudah tahu bahwa para ulama mendalilkan halal bihalal ini dengan satu hadis di mana nanti di yaumil akhir ada orang yang disebut dengan muflis atau orang yang bangkrut. Bangkrutnya mereka bukan karena mereka tidak punya uang, tidak punya rupiah dan lain sebagainya. Bangkrutnya mereka karena ada kesalahan-kesalahan yang mereka buat kepada orang lain, seperti contohnya sekarang membuat provokasi, menyebarkan berita hoax seperti kasus Habib yang baru terjadi. Itu banyak sekali video-video yang terpotong yang kemudian disebar dan dipancing dengan bahasa-bahasa yang menurut saya ini bahasa-bahasa provokasi, bahkan dilakukan oleh seorang wasekjen Majelis Ulama Indonesia. Jadi dia membuat provokasi ya untuk memprovokasi umat supaya terjadi chaos antara umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lainnya. Dibuat provokasi di Twitternya dan akhirnya mendapat teguran daripada keluarga Habib tersebut. Di banyak sekali video-video yang terpotong yang sudah sampai kepada video-video akhir ketika seorang Satpol PP itu, bapak itu kemudian
seperti ingin memukul dan ingin menendang, kemudian Satpol PP itu terjatuh. Jadi video ini saja yang disebarkan tanpa ada apa namanya istilahnya usul atau asal usul daripada kejadian tersebut. Kenapa kemudian disuruh putar balik? Kenapa kemudian terjadi pertengkaran antara Satpol PP dan Habib tersebut? Kemudian disebarkan. Jadi ada orang yang menyebarkan provokasi, ada orang yang apa namanya mencela saudaranya, ada orang yang berhutang dengan saudaranya dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kemudian di yaumil akhir Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memintakan halal kepada orang yang pernah kita caci atau pernah kita maki atau kita buat provokasi, kita mintakan halal kepada orang-orang tersebut. Nah, ternyata ya karena kita tidak bisa membalasnya, memberikan ganti rugi kepada mereka, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya memindahkan kebaikan yang ada pada diri kita kepada orang yang kita caci maki dan lain sebagainya. Atau apabila kebaikan kita tidak ada, kesalahan-kesalahan daripada orang tersebut dipindahkan kepada kita. Maka sebelum itu terjadi, alangkah baiknya setelah kita menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh, semoga kita semuanya mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, kita juga mendapatkan halal daripada saudara-saudara kita. Karena dosa yang paling besar itu adalah dosa kepada sesama manusia dan tidak akan diampuni kecuali apabila dihalalkan oleh saudara kita tersebut. Saya rasa ini ada dicatat di dalam kitabnya Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi saya tidak bisa memperpanjang kalam. Saya rasa banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh pembicara selanjutnya. Atau jikalau ada yang salah, saya mohon para kiai-kiai sekalian, para gus-gus sekalian bisa menegur saya. Semoga di bulan Syawal ini dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa terampuni dan dosa-dosa kita kepada saudara-saudari kita sesama manusia juga bisa dimaafkan. Sekian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya temuan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Gus Yakut Khalil Khomas, dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo Gus. Terima kasih sahabat Masud Saleh dan sahabat Hamzah Satiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat dan kita semua hormati para kiai, para alim, para ulama, para habaib yang pada malam halal bihalal kita ini bersama-sama kita bertemu secara virtual di Zoom. Ada Ustadz Ahmad Faiz, guru saya, kiai saya yang saya selalu ikuti pengajian online beliau. Memang agak loading ya kalau saya mengikuti pengajian beliau ini, agak roaming gitu. Karena memang beliau menggunakan bahasa Melayu dalam setiap ngajinya, tetapi alhamdulillah substansi-substansi apa yang beliau sampaikan bisa saya tangkap dengan baik. Alhamdulillah beliau istiqomah bersama kita semua, bersama sahabat-sahabat terutama yang ada di Malaysia untuk terus mengembangkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Yang saya hormati juga Ustadz Heri Talau dari Maluku ya, dari Maluku yang tadi juga memberikan tausiah kepada kita semua. Dan tentu Ustadz Malin Mudo, Ustadz Malin Mudo, beliau ini juga salah satu the rising star, Ustadz kita yang menonjol, Ustadz muda kita yang menonjol. Dan kita akan support terus beliau untuk bisa memberikan tausiah-tausiah dan petuah-petuah keagamaan yang
jernih kepada kita semua.